Suatu hari ada seorang Arab Badui yang mengunjungi Masjid Nabi di Madinah, itu Masjid Nabawi. Bukannya sembahyang, orang Arab Badui ini malah menghindar dari kerumunan Nabi dan para sahabat tadi untuk kencing di Masjid Nabawi. Bayangin, kencing di masjid, gitu kan. Nah, tapi bagaimana sikap Nabi sendiri terhadap orang Badui itu? Dapatkan konten eksklusif Bincang Syariah di aplikasi Berkah. Download sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bincang Syariah? Semoga Anda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada seorang Arab Badui yang mengunjungi Masjid Nabi di Madinah, itu Masjid Nabawi. Semoga Allah mengampuniku dan Muhammad, tapi tidak mengampuni orang lain yang ada di sini selain kami berdua, kata orang Baduy itu sambil nyelonong masuk Masjid Nabawi. Nah, kebetulan saat itu juga sedang banyak sahabat Nabi di Masjid Nabawi itu. Nah, lantas Nabi Muhammad SAW menegur orang Arab Baduy ini, ya jangan kayak gitu dong doainya. Masa kita doang yang berdua, yang dua doang yang dapat, yang lain enggak gitu. Bukannya sembahyang, orang Arab Baduy ini malah menghindar dari kerumunan Nabi dan para sahabat tadi untuk kencing di Masjid Nabawi. Bayangin, kencing di masjid, gitu kan. Nah, waktu itu memang Masjid Nabawi masih berlatar tanah, belum ada ubin. Nah, sontak para sahabat yang ada di Masjid Nabi itu pun terheran-heran dan bahkan ada yang ingin menghardiknya, ada yang sekedar berteriak, "Weh, jangan kencing di situ." Ada yang ngomel-ngomel, bahkan ada yang nyamperin sampai memaki-maki, gitu kan, sambil ngomel-ngomel ke orang Arab Baduy yang tadi kencing di Masjid Nabawi. Nah, tapi kalau kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, respon sahabat itu hanya menggunakan omelan aja, menggunakan mulut, nggak sampai anarkis menyakiti orang Arab Baduy itu dengan tangan atau dengan kekerasan. Nah, tapi bagaimana sikap Nabi sendiri terhadap orang Baduy itu? Nah, Nabi justru melarang para sahabatnya untuk ngomel-ngomel, apalagi sampai mencaci maki orang Arab Baduy itu. Nah, Masjid Nabawi itu kan simbol Islam. Nah, tapi justru Nabi ngadem-ngademin umat supaya mereka nggak emosi dan nggak ujuk-ujuk, "Ayo umat Islam Madinah, ternyata ada penista agama yang sudah ngencingin masjid." Nabi tidak melakukan hal seperti itu. Padahal itu adalah Masjid Nabawi. Memang orang Arab Baduy itu belum mengerti agama Islam secara baik. Jadi Nabi tidak mengajak jamaahnya, umatnya, atau memprovokasi mereka untuk menghardik orang Arab Baduy. Nabi bahkan tidak berkenan menyakiti orang Arab Baduy tadi. Dengan perkataan aja enggak, apalagi sampai melukainya. Nah, kata Nabi kepada para sahabatnya, udah biarin aja orang Arab Baduy ini menyelesaikan kencingnya di masjid. Nah, nanti tinggal kalian siram kencingnya itu dengan seember air. Kalian itu seharusnya mempermudah, jangan mempersulit. Innama bu'itstum muyassirin walam tub'as mu'assirin. Begitu kata Nabi. Nah, setelah orang Arab Baduy selesai kencing di masjid, sebagian sahabat menyiram tanah bekas kencing orang Arab Baduy itu dengan seember air. Nah, udah selesai, Nabi pun memanggil orang Arab Baduy itu untuk dinasihati. "Mas, masjid itu bukan tempat kencing, nggak boleh dikotorin.
Masjid itu tempat zikir kepada Allah, sholat dan membaca Al-Quran. Jangan diulangin ya mas. Nah, respon Nabi yang demikian itu dimaknai oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, bahwa dakwah Nabi yang santun dan akhlaknya yang mulia itu membekas di hati orang Arab Baduy ini. Kata Imam Ibnu Hajar, kita itu harus bersikap lembut terhadap orang yang tidak tahu agama dan mengajarinya dengan baik tanpa perlu kasar, tanpa perlu mencaci maki. Dalam riwayat lain, Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Hibban meriwayatkan, saat sudah mengerti Islam dengan baik, orang Arab Baduy itu menghadap ke hadapan Nabi dan bersumpah sudah tidak akan pernah menjelek-jelekan Islam lagi, menghina Islam dan mencaci makinya. Terkait orang Arab Baduy ini siapa? Ulama hadis berbeda pendapat. Siapa sih nama orang Arab Baduy itu? Kata Imam Abu Musa Al-Madini, orang Arab Baduy itu bernama Dzulkhuwaisirah Al-Yamani. Tapi ada pendapat lain, bukan Al-Yamani, tapi Dzulkhuwaisirah At-Tamimi menurut riwayat Imam Abu Zur'ah Ad-Dimashqi. At-Tamimi ini konon belakangan menjadi pembesar kelompok Khawarij. Imam Abu Al-Husain bin Faris berpendapat nama orang Arab Baduy itu adalah Uyainah bin Hisan. Nah, itulah tadi kisah bagaimana Rasulullah SAW masih berakhlak baik kepada orang yang sudah dalam tanda kutip menghina simbol Islam, yaitu Masjid Nabawi. Menghina ini bisa karena sengaja ataupun bisa karena dia tidak tahu mengenai Islam itu sendiri, mengenai masjid itu sendiri. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.